apabila bank sentral akan memberikan suatu kebijakan, ada baiknya kita berhenti untuk trading. Bapak dan Ibu, kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus mengerti, harus tahu masalah fundamental? Bukankah trading itu hanya bisa menggunakan grafik saja udah selesai? Pertanyaannya sederhana. Seberapa banyak orang yang sukses di bisnis ini dengan menggunakan teknikal saja? Tanpa yang lainnya. Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu, datanya adalah 90% loss dan 10% profit. Dan yang 10% ini apabila ditanya, pasti menggunakan keduanya, yaitu menggunakan fundamental dan technical. Apa sih bedanya orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang pada saat dia melihat berita? Orang zaman dulu kalau lihat berita itu yang paling gampang untuk nambah ilmu pengetahuan biar kita nggak pinter dan kita nggak dibilang blow on gitu ya. Zaman sekarang yang namanya berita itu bukan untuk pengetahuan saja, tapi itu merupakan suatu peluang untuk mendapatkan uang. Jadi orang yang mempunyai informasi jauh lebih cepat itu pasti orangnya akan jauh lebih kaya biasanya. Kita ambil contoh yang gampang. Andai kata di suatu pulau, katakanlah di Pulau Bali misalnya, akan dibangun suatu bandara internasional selain di Denpasar. Belum ada yang tahu di mana tempatnya. Apabila Anda mempunyai informasi lebih cepat daripada yang lain, maka Anda akan membeli tanah di sekitar akan dibangunnya bandara dengan harga yang lebih murah. Begitu bandara itu dibangun, maka tanah Anda akan naik harganya dengan sangat cepat. Itu sebabnya orang yang mempunyai informasi atau mendapat informasi terlebih dahulu dan bisa mengelolanya, dia akan menjadi orang yang paling kaya. Kita akan lihat sama-sama bagaimana ada 10 orang terkaya di dunia. Kita lihat perjalanannya selama 20 tahun. Menduduki orang 10 terkaya itu asalnya dari pertambangan, pertanian, pembangunan atau retail, atau bahkan di teknologi atau apapun, tapi yang jelas orang ini pasti mempunyai atau mendapatkan informasi dan mengelolanya dengan benar, sehingga dia tahu akan ada peluang apa di kedepannya. Yuk kita lihat 20 tahun dari 2001 sampai 2021. Siapa yang paling kaya? Ibu, kita bisa melihat bagaimana mereka membuat informasi ini menjadi jauh lebih cepat untuk kepentingan mereka. Mereka dapat menangkap suatu peluang. Fundamental bisa merubah segalanya, berita bisa merubah segalanya. Orang yang tidak peka terhadap berita yang ada, tentunya kita akan mendapatkan suatu kerugian. Banyak orang mengatakan bahwa sulit ya untuk belajar analisa fundamental di dalam forex. Kami sudah buatkan suatu videonya di dalam Imperium Strategi TV di YouTube.
ada analisa fundamental bagaimana Bapak dan Ibu bisa belajar dengan mudahnya tentunya. Dan seperti kita ketahui bahwa analisa fundamental adalah analisa untuk memprediksi harga ke depannya dengan berbasiskan data ekonomi, keuangan, politik, dan lainnya. Sedangkan yang berbasis terhadap teknikal itu data yang diambil itu hanya harga dan volume. Kita sudah ketahui bahwa apabila beritanya berubah, maka datanya akan berubah. Datanya akan berubah, maka grafiknya akan berubah. Sebenarnya untuk mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2021, temanya yang akan diambil, kita sebenarnya tinggal melihat underlying sentimentnya, apa sih yang mendasari itu semua gitu. Jadi yang dinamakan underlying sentiment itu adalah faktor yang mendasari pergerakan pasar jangka panjang gitu, bukan jangka yang pendek-pendek. Karena pelaku pasar dia harus memindahkan dari instrumen satu ke instrumen yang lain. Dia harus pindahkan uangnya dari US dollar mungkin ke euro, atau mungkin mereka akan pindahkan uangnya ya, dari perbankan, mereka akan pindahkan ke lantai bursa, atau justru kebalikannya, mereka akan masukkan uang mereka ke obligasi, atau apabila tidak aman maka mereka akan masukkan ke safe haven. Underlying sentimentnya inilah yang ujungnya nanti akan menjadi suatu tema yang besar. Kita tinggal tunggu pemicunya mana yang akan lebih dahulu meletus. Dari Pak Hadi Murbini mengatakan bahwa recovery, tapi utang banyak gitu. Amerika mempunyai utang yang paling banyak, defisit anggarannya besar sekali. Setelah itu kita udah tahu bahwa Jepang setelah itu adalah Uni Eropa. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya pada saat COVID menyerang, sampai kemarin lah ya yang paling gampang, sampai kemarin itu hampir 99 juta orang tertular atau terjangkit. Dan lebih dari 2,1 juta orang meninggal di dunia. Ini yang paling banyak disumbang sama Amerika, yang terkena kasus 43 juta dan yang meninggal 1 juta sampai kemarin. Setelah itu Eropa, lalu Asia Tenggara, dan industri farmasi sekarang sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Tetapi syaratnya untuk meningkatkan kapasitas adalah menghentikan produksinya atau produksinya terganggu. Itu hal yang wajar. Apabila dari mulai penelitian kita akan rubah ke dalam industri, itu pasti akan banyak sekali penyimpangan yang terjadi sehingga butuh waktu. Dan ini juga yang membuat Presiden Amerika yang baru, yaitu Joe Biden dan wakilnya adalah Kamala Harris, akan meningkatkan bantuan untuk pandemi COVID-19. Mereka tentunya akan membuat suatu kebijakan-kebijakan yang kebijakannya dinamakan adalah kebijakan yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu, yang mereka bilang ada kebijakan fiskal. Yang menarik di sini adalah dari kabinet Joe Biden diwarnai oleh 3 orang wanita. Yang pertama adalah wakil presidennya, itu adalah wanita. Lalu Menteri Keuangannya adalah Janet Yellen, Menteri Perdagangannya Katrina Tan. Dan yang paling menarik tentunya di sini adalah kedudukan dari Menteri Keuangan yang selama ini selalu dipegang oleh pria, sekarang dipegang oleh Janet Yellen, yang notabene dia adalah mantan dari Gubernur Bank Sentral Amerika sebelum yang sekarang. Tentunya Janet Yellen adalah orang yang sangat strict untuk pemulihan ekonomi. Track record-nya cukup baik, dan kita sudah tahu bahwa pada saat The Fed
dipegang oleh Janet Yellen, perekonomian Amerika membaik atau pulih cukup baik. Apa kira-kira yang akan dikerjakan Janet Yellen pada saat dia mulai masuk dalam kabinet yang tentunya kita sudah tahu bahwa dia sudah terpilih dan sudah lolos dari Kongres gitu ya. Dia akan membuat suatu kebijakan fiskal yang tentunya ini juga sudah disetujui oleh Presiden Joe Biden, akan menaikkan anggaran untuk pandemik ini sekitar 1,9 triliun US dollar. Ingat, ini adalah kebijakan fiskal. Ini diambil dari anggaran. Kalau diambil dari anggaran, tentunya defisitnya akan menjadi jauh lebih banyak, lebih panjang. Ada satu lagi yang menarik, bahwa Janet Yellen ini saat dia turun jadi Gubernur Bank Sentral Amerika digantikan oleh Jeremy Powell. Dan Powell ini adalah orang Republik. Gitu. Tapi pada saat dia menjabat jadi Gubernur Bank Sentral Amerika tahun 2018 sampai 2022 nanti, awal jabatannya selalu perang dengan Donald Trump. Tapi kadang-kadang Donald Trump mengatakan bahwa The Fed dipilih sama orang-orang bodoh, dipimpin oleh orang-orang bodoh. Apapun itu, sepertinya dalam kabinet yang sekarang atau pemerintah yang sekarang, The Fed akan bekerja sama dengan Gedung Putih untuk menjalankan semua kebijakan yang ada. Kebijakan ini yang menarik adalah dia pasti akan membuat pelonggaran suku bunga yang rendah dengan program stimulus yang ultra longgar. Bapak dan Ibu, tentunya semua ini akan disokong oleh partnernya yang ada di Gedung Putih, yaitu Janet Yellen yang notabene ada seniornya. Ini akan membuat ke depannya Amerika akan banyak sekali likuiditas di pasar uang. Dan apabila ini terjadi, tentunya yuk kita lihat apa dampaknya. Dengan likuiditas yang tinggi, apa dampaknya di pasar uang? Jadi kalau Bapak dan Ibu mau trading, apa sih sebenarnya yang akan terpengaruh dengan kebijakan Gedung Putih dan dari The Fed? Yuk mulai, Bapak dan Ibu silakan. Pak Adi Murni, uang berterbangan, dolar melemah pasarnya nih, oke. Dan Mas Wildan dari Gersik ini pasti inflasi meningkat, oke. Lalu ada lagi nggak ada. Baik, ini jawabannya menarik sebenarnya. Kalau saya jawabannya sederhana, nanti malam bukannya The Fed meeting ya? Kalau The Fed meeting nanti malam, tentunya kita harus tunggu dulu dia meetingnya apa hasilnya. Kadang-kadang kita selalu membuat suatu keputusan ya di dalam trading atau di dalam apapun gitu ya. Itu terburu-buru. Gitu. Karena yang terbaik adalah kita tunggu dulu sebenarnya The Fed mau ngapain. Karena yang paling berkuasa itu adalah The Fed. Pada saat The Fed menarik likuiditas ya atau taper, likuiditas tentunya akan tertarik dan dolar akan menguat. Nanti malam yang ditunggu oleh para pelaku pasar itu sederhana sebenarnya. Naikin suku bunga udah nggak mungkin. Turunin suku bunga kayaknya inflasinya agak naik. Paling tidak sekarang dia melakukan taper atau tidak? Itu pertanyaan nomor 1. Jadi poinnya nanti malam adalah dia lakukan taper apa enggak? Andai kata dia lakukan taper, maka dolar pasti akan menguat. Nomor 2, apabila dia tidak lakukan taper, maka akan ada 2 lagi kemungkinannya. Yang pertama adalah apakah QE-nya akan ditambah? Apakah 120 miliar US dollar akan ditambah? Apabila akan ditambah, kita udah tahu dolar pasti akan melemah. Sampai kapan QE akan
lakukan. Dalam pertemuan-pertemuan yang kemarin, QE dilakukan tanpa batas waktu. Itulah yang menyebabkan akhirnya dolar melemah. Apakah nanti malam atau nanti pagi, The Fed akan memberikan waktu sampai kapan? Apabila The Fed mengeluarkan waktunya, dolar dipastikan akan menguat. Tapi kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, tentunya dolar akan melemah. Kalau cuman kayak gitu doang, Maris, udah kayak mainan judi dong. Nggak ada yang pasti. Bapak dan Ibu, ada aturan main. Apabila bank sentral akan mengumumkan kebijakannya, ada baiknya kita tidak bertransaksi sebelumnya. Kita sudah tahu jadwalnya. Kapan Euro Central Bank akan meeting? Kapan Bank of England akan meeting? Kapan The Fed akan meeting? Dan seluruh bank sentral di dunia pasti punya jadwal. Nggak mungkin nggak. Kita harus tahu jadwal. Beberapa hari sebelum mereka meeting, sebaiknya kita tidak bertransaksi yang ada hubungannya dengan Fed tersebut. Ini adalah bukan suatu aturan trading, tetapi logika saja bahwa andai kata kita tidak ada open posisi, lalu kita membuat open posisi dekat dengan bank sentral akan memberikan kebijakan, apakah itu yang namanya trading? Kalau buat saya itu namanya judi. Berharap kita akan mendapat harga terbaik. Nanti kan kalau nggak masuk duluan, nanti kan ketinggalan. Ya memang itu yang diinginkan oleh marketing Anda, konsultan Anda, mentor Anda, bahkan broker Anda, ataupun IB Anda, sama aja. Mereka akan mengambil keuntungan kok dari Anda. Apapun itu, Bapak dan Ibu, yuk apabila bank sentral akan memberikan suatu kebijakan, ada baiknya kita berhenti untuk trading. Dan masuk setelah dia memberikan suatu keputusan. Itu jauh lebih aman. Tapi kira-kira lu emang nggak ada gitu? Prediksi gitu, dikit-dikit gitu ya. Bapak dan Ibu, The Fed tidak akan merubah haluannya secepat kilat. Kalau dia akan merubah, tidak akan menarik rem tangan dengan cepat. Dia pasti akan melambatkan, setelah itu baru dia akan putar balik. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama ketahui bahwa semua itu butuh waktu, semua itu butuh proses. Kadang-kadang ada orang datang ke saya, Res, gue kepingin trading gitu loh. Gue kepingin jago trading gitu, tolong ajarin gue. Udah waktu 1, 2, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, terus kepingin jadi master gitu. Kepingin jadi orang kaya. 10 orang kaya yang tadi kita lihat, itu mereka bukan berkarya 1 minggu terus tiba-tiba mereka ada di urutan pertama. Semua pasti dibangun dengan waktu yang cukup panjang, ketekunan, dan konsisten. Pernahkah Bapak dan Ibu melakukan itu? Kalau belum, yuk bareng-bareng kita lakukan. Prosesnya kita lakukan. Di dalam bisnis ini, di dalam bisnis forex, itu jangan pernah melihat berapa untungnya. Kebiasaan orang Indonesia adalah melihat berapa untungnya dan tidak pernah melihat berapa resikonya. Pak Adi Murbi ini sering ngomong sama saya. Di dalam trading itu yang penting adalah risk management, mengendalikan resiko, bukan profitabilitas. Itu artinya sama aja pada saat Anda ingin naik pesawat terbang dari Jakarta kepingin ke Surabaya. Pertanyaannya hanya 2, kepingin aman atau kepingin cepat. Pasti semua orang mengatakan kepingin aman. Setelah itu baru cepat. Buat apa cepat tapi nggak aman? Bapak dan Ibu, kita lihat bersama kenapa proses ini menjadi lama. Karena Bapak dan Ibu harus mengetahui dulu dasarnya. Bagaimana cara menghitung. Dan itu tentunya base-nya adalah matematik. Bagaimana membaca berita apa saja, web mana saja, apa maknanya, apa banyak lagi. Dan itu adalah fundamental untuk mengetahui per apa yang Anda harus ambil dan kemana arahnya.
Sedangkan technical adalah konfirmasi. Setelah kita tahu arahnya naik dan pair tersebut ada pair XY misalnya, arahnya adalah naik, tentunya technicalnya kita akan cari supportnya untuk dibeli. Semudah itu, dan ini yang harus Anda pegang sebenarnya ke depannya. Karena Anda berpegang kepada fundamental semata itu juga tidak baik. Kenapa? Anda nggak maksimalkan uang, karena uang yang dibutuhkan pasti banyak sekali kalau pakai fundamental. Kalau Anda gunakan teknikal, memang modalnya kecil. Pertanyaannya, Anda bisa survive nggak? Bisa setahun aman nggak uang Anda? Atau bahkan 2 minggu udah habis. Trading, itu ada baiknya Anda seperti pelari maraton dan bukan sprinter. Anda bisa hasilkan 30%, 40% dalam waktu 1 bulan. Tapi buat apa apabila di bulan kedua uang Anda semuanya habis plus untungnya yang kemarin? Kenapa? Karena kita bukan orang yang gampang untuk dibilang kalah, sehingga kita pasti akan top up lagi. Dan 90% orang lakukan itu. Jangan hanya mengandalkan fundamental dan jangan hanya mengandalkan teknikal. Karena pada prinsipnya harga bergerak itu karena ada 2 faktor, yaitu faktor fundamental dan teknikal. Ini adalah balance. Bapak dan Ibu, banyak sekali orang belajar, tapi hanya sedikit yang mengerti. Kemudian Bapak dan Ibu adalah orang yang tidak sekedar tahu, tapi yang dapat dipastikan mengerti. Januari ini memang sulit kita untuk belajar, sulit kita untuk bertemu. PSBB tentunya kita harus jaga jarak dan tidak boleh terlalu banyak yang ikut pelatihan atau workshop. Yang tadi ada di Jakarta, ini adalah kemarin di Surabaya, tidak terlalu banyak, memang nggak butuh banyak-banyak banget, tetapi dari gambar ini Anda bisa lihat ada seorang aparat negara yang sudah 1 tahun menjadi member kami, dan Bapak dan Ibu tentunya sudah tahu bahwa apabila pengajarannya tidak benar, tuntutan akan jauh lebih gampang kepada siapapun, baik marketingnya, konsultannya, atau mentor yang ngajarin. Apabila ilmunya yang diajarkan, metodenya yang diajarkan tidak valid dan justru menipu. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu. Kalau di Jakarta, Anda bisa kapanpun mengadakan konsultasi dengan kami. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas sharingnya dan diskusinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Nama saya Andi, saya ada di bidang IT selama ini. Nama saya Asrul Effendi Banurea. Pada saat ini pekerjaan saya adalah di kontraktor. Selama ini saya mencoba mencari pendalaman tentang Forex. 9 dari 10 mentor yang saya temui itu hampir semuanya berdasarkan teknikal. Satu-satunya yang berbeda itu hanya di Imperium yang berlandaskan di secara fundamental, baru secara teknikal. Ini yang membuat saya sangat tertarik untuk belajar di workshop, karena satu-satunya yang nggak perlu mantengin chart tetapi langsung profit. Kenal dengan trader itu hanya dari teman ke teman, ya. Saya itu sebetulnya tidak tahu bagaimana cara untuk berhitung, dan itu cuma kita bisa menebaknya dengan grafik. Tapi setelah saya bergabung dengan Imperium Strategi, saya diajarkan bagaimana caranya menghitung dana yang akan kita keluarkan, dan kemudian dari situ kita tahu berapa sih sebetulnya yang kita buat supaya agar kita itu tidak lose. Hari ini saya workshop, ini benar-benar membuka wawasan saya bahwa di mana harga Forex itu bukan digerakkan oleh chart, tetapi harga itu diikuti oleh ekonomi, baru chart itu berubah. Itu yang saya baru sadar selama ini saya salah.
pelajaran sangat bagus sekali untuk yang pemula-pemula seperti saya atau teman-teman yang lain. Mari kita bergabung ke Imperium Strategi agar Anda termasuk saya itu tidak tercolong atau kecolongan dalam melakukan suatu strategi di forex. Setelah mengikuti workshop ini, saya akan mencoba mendalami ilmu forex yang dengan benar sesuai dengan strategi Imperium, yaitu fundamental. Saya akan mencoba terus sampai membuktikan bahwa bisnis forex itu bisa profit. Pesan saya sih, jangan mulai mencoba tanpa belajar. Jadi pastikan belajar yang benar, jangan melihat chart untuk bertrading, tetapi lihat ekonomi untuk bertrading.